Halo geng kotaku, jumpa lagi dengan kita. Kami di Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Ngangkot kali ini kita ada penumpang nih dari pendamping lapangan yang selama ini mendampingi program, mendampingi masyarakat, mendampingi BKM gitu ya, mendampingi Pemda. Halo, selamat pagi Mas Jimin. Pagi Tairo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita ini mau bincang-bincang nih Mas Jimin di dalam angkot kita nih selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih suka duka jadi pendamping. Ya. Namanya itu apa, Korkot ya, Koordinator koordinator kota. kota, Oke. ya. Mas Jimin, sejak kapan jadi koordinator kota? Sebenarnya kalau di Kota Pekalongan sendiri itu saya jadi koordinator kota itu sejak tahun 2015 gitu. Tapi sebelumnya saya pernah jadi korkot juga di Temanggung. Jadi perjalanan saya kan agak panjang ini. Saya mendampingi hampir banyak kota gitu. Pertama jadi fasilitator kelurahan, kemudian Tahun berapa itu? Fasilitator kelurahan ini tahun 2004 saya sudah jadi fasilitator kelurahan. Jadi di program ini bergabung sejak tahun 2004. Oke, dimulai dari fasilitator kelurahan, Ya, terus waktu itu ada program exit strategi. Nah, itu saya bergabung pertama kali. Kemudian ada P2K P22. Itu saya bergabung masih jadi fasilitator di tempat di Kebumen waktu itu. Kemudian ke Bengkulu, kemudian ke Wonosobo. Nah, dari Wonosobo itulah saya jadi senior fasilitator itu. Nah, dari Wonosobo jadi askot, dipromosikan askot di Banyumas. Askot tuh asisten korkot, askot sosial waktu itu. Oke. Gitu. Kemudian di Banyumas. Nah, dari Banyumas saya dipromosikan lagi jadi korkot di Temanggung. Korkot di Temanggung. Setelah itu saya demosi jadi askot sosial di Magelang. Terus ke Wonosobo askot mandiri. Nah, itu 2015 korkot lagi di Kota Pekalongan. Iya, jadi korkot itu geng kotaku adalah koordinator kota yang di mana fungsinya itu untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan di kota yang dijadikan tempat tugas gitu ya. Di bawah korkot itu ada siapa saja sih, Mas Jimin, dibantu siapa di korkot itu? Kalau di tim korkot ini ada korkot ya saya sendiri. Kalau di Kota Pekalongan itu di Kota Pekalongan itu ada korkot saya sendiri. Kemudian ada askot infrastruktur, askot bidang. Kalau kita lebih kenal ada askot bidang itu askot infrastruktur. Kemudian askot manajemen keuangan atau livelihood ya. Kemudian askot manajemen data, safeguard, urban planner. Kemudian ada juga askot kolaborasi dan KK dan kelembagaan dan kolaborasi. Gitu. Ada beberapa askot memang. Baik, itu perjalanannya lumayan ya, 2024 sampai dengan 2022 gitu ya, lumayan juga ya. Itu selama berapa tuh? 2004 2022 18 tahun. Diginiin 17 lebih. 18 tahun di lapangan. Ya, saya baru update CV itu. Saya ingat 17 tahun sekian gitu. 18 tahun 18 ternyata. tahun. Baru update CV. Bagaimana perasaan atau suka duka selama jadi pendamping sampai jadi korkot ini? Apa sih sebenarnya yang menarik atau menjadi catatan pembelajaran atau yang membuat mengharu biru gitu loh? Betul. Sebenarnya sukanya ini kita kan sebagai korkot itu mendampingi sebagai pendamping itu kan mulai dari level kelurahan sampai level kota itu ya. Nah, itu lebih banyak sukanya sebenarnya karena kita bisa bergaul dengan banyak orang gitu, banyak orang dengan banyak karakter lah itu itu mulai dari masyarakat, kemudian dari pemerintah kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota itu. Jadi kita bisa bergaul dengan berbagai level. Bisa bergaul dengan berbagai level. Mungkin adalah cerita-cerita sesuatu yang dulu pernah gitu loh. Sedih atau bukan sedih sih, lebih ke pengalaman yang sekarang kalau diceritain lucu gitu. Ada nggak dari selama pendampingan? Ya.
saya ini ada yang berkesan gitu. Dulu waktu menjadi fasilitator kelurahan ya, senior fasilitator di Bengkulu. Nah, orang mungkin melihat saya itu apa ya? Saya itu kan karakternya enggak protesan gitu. Karakter orang baik gitu ya? saya enggak berkata gitu. Karakter. Oke. Jadi saya biasanya menerima saja gitu. Pokoknya itu prinsipnya itu kalau itu sulit itu jadi tantangan gitu. Nah, pas di Bengkulu itu saya langsung ditempatkan, ternyata namanya di tempat di Lebong Tande itu. Itu kan saya blank sama sekali waktu di Bengkulu. Ternyata apa teh? Itu di tempat yang terpencil. Kalau dulu bahasanya tempat remote. Remote itu tempat yang jauh memang gitu ya. Jauh dan ternyata aksesnya itu hanya dengan ini bekas kereta tambang. Jadi kalau mau ke sana itu jalannya itu hanya masuk atau keluar. Jadi kalau sudah masuk ya sudah di sana. Jangan ya keluar lagi. Harus kalau udah keluar udah di luar. Harus nginap karena ini saat jalur yang bergantian lah itu suka dukanya seperti itu. Jadi tapi tetap saya jalankan itu selama 2 tahun itu di Bengkulu itu. Gitu. Oke. Kalau menurut Mas Jimmy nih tantangan di dalam pendampingan di kota ya, khususnya di pemerintahan kota apa? Kalau tantangannya sih gini. Jadi ya kadang kita kan karakter kota itu kan beda-beda ya. Jadi kadang ada kota yang kooperatif, ada yang tidak gitu kan. Kalau ya itulah tantangannya seperti itu. Jadi kalau yang kooperatif sih baik-baik saja. Kalau tidak ini kan perlu strategi gitu. Perlu strategi khusus bagaimana pendekatan dan sebagainya. Komunikasi, koordinasi yang harus dijalankan. Nah, kita nggak usah nyebut kotanya ya nih. Kita misalnya anggap aja yang agak perlu upaya atau pendekatan khusus. Biasanya itu dalam hal apa atau seperti apa yang dilakukan? Saya pernah ini di Bengkulu juga. Di Bengkulu itu ada lurah. Lurah itu terkenal agak susah ini, agak susah dikoordinasikan gitu. Jadi kalau kita datang saja kadang tidak diterima gitu, kadang tidak diterima. Padahal karakter udah baik ya. Wah, itu tidak diterima karena memang wilayah itu ada persoalan ya antara. Nah ini tantangannya juga. Kadang antara BKM dengan lurah ini kan tidak selalu selaras gitu ya. Selaras gitulah. Ini bagaimana tantangannya itu menselaraskan ini. Jadi kami biasanya pendekatannya dua dari BKM-nya, dari kelurahannya. Nah, kalau dulu lurah itu tidak mau terima gitu. Ini tantangan. Jadi saya sampai nginep di terasnya lurah itu, bagaimana bisa ketemu ngobrol gitu. Gitu. Sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu gitu. Iya. Tapi ada juga yang kooperatif kan enggak masalah, kita seneng gitu. Tapi alhamdulillah selama ini teh kami mendampingi itu selalu ya ini selalu mendapatkan mitra yang orang-orang yang baik gitu. Alhamdulillah. Tapi kan pakai perjuangan tadi, pakai nginep, pakai masuk ke daerah remote gitu kan. Kalau masyarakat gimana? Kalau pendekatan terhadap masyarakat juga kan pasti sama, tidak selalu ketemu dengan masyarakat yang kooperatif gitu kan. Itu sama. Jadi ya ini saya cerita pengalaman gitu ketika ini baru pengalaman baru itu ketika kita mencoba menata satu kawasan. Nah itu kan kawasan itu kan memang karakter masyarakatnya bermacam-macam lah. Itu kan ada yang bisa menerima, ada yang tidak lah. Itu makanya kita harus cari strateginya seperti apa sih. Nah itulah kita harus mencari tokoh-tokoh kunci. Jadi ada yang menolak itu biasanya kan karena tadi berbagai alasan ya. Jadi alasan itu yang harus kita cari. Tapi kadang alasan ada yang memang belum paham. Dan itu yang harus dipahamkan. Tapi ada yang memang dia tidak bisa menerima gitu. Nah, ini kan harus pendekatan khusus ini yang kemudian dia paham tapi tetap saja dia tetap tidak mau menerima lah. Ini yang menjadi tantangan lah. Kemudian kita
cari sebenarnya siapa yang bisa berkomunikasi gitu. Oke. Cari gitu. orang yang bisa menjembatani iya, gitu yang ya. Menjembatani lah, Oke, itu oke. yang nyari itu yang kita upayakan. Itu juga seni ya untuk Iya, orang seni kayak gitu. Nih Mas Jimin, kalau ngomongin tentang ini ya, ini kan tadi ada pemerintah, ada masyarakat. Kan Mas Jimin juga punya tim kan, fasilitator kan? Betul. Nah gimana nih kalau fasilitator itu karakternya seperti apa? Terus gimana sih cara memanage teman-teman lapangan ini? Ya, ini juga ini strategi saya gitu. Iya. Jadi kalau saya itu kan mungkin dari karakter wajah itu dikenal apa ya? Kalau teman-teman itu nyebutnya galak gitu. Oh, iya, bukan gitu. karakter baik, bukan. Wajahnya galak. Teman-temannya, itu korkotnya galak gitu. Korkotnya galak. Gitu. Dan kalau misal itu saya sengaja itu. Jadi pendekatannya saya marahin dulu gitu. Tapi marah dengan dengan sambil guyon itulah. Itu trik saya gitu. Jadi saya akan lihat responnya seperti apa gitu. Untuk melihat karakter itu, memahami. Kan memang harus satu tim itu harus bisa memahami semua karakter gitu. Betul. Nah, ini karena di kotaku kan kalau bahasanya turnover apa ya? Turnovernya Pergantinya tinggi. tinggi. Itu kan berganti-ganti. Kadang-kadang itu yang kita gunakan biasanya. Saya komunikasinya di awal, saya terbuka, saya karakternya seperti ini. Gitu. Ceritain ke teman-teman lapangan gitu, ke pendamping. Jadi, saya sering marah-marah ya, saya terbuka aja, sering marah-marah dan sebagainya. Sering marah-marah gitu. Akhirnya gini, setelah mereka paham karakter saya berusaha menyelami karakter mereka, bisa ngeklik gitu. Jadi kalau di sini biasa, kalau bahasanya itu pisu-pisuhan. Apa tuh? Pisuan itu apa ya? Apa pisu-pisuan? Mengumpat gitu. Oh, iya. Umpat gitu. Mengumpat. Dasar. Nah, kalau saya pisuhi itu sudah ada marah, berarti sudah ngeklik gitu. Oke. Ya, artinya omong kasar itu. Kalau dia omong kasar sudah ada marah, berarti sudah ngeklik. Sudah oke, saya baik-baik bisa aja gitu ya. Gitu. Tantangannya sebenarnya kalau di lapangan teman-teman fasilitator apa sih yang membuat mereka misalnya ada hambatan dalam pekerjaan tim fasilitator sehingga harus pisuh-pisuhan misalnya. Itu yang maksud saya pisuh itu kan hanya untuk ini, apakah saya sudah dekat atau belum. Tapi kalau misalnya saya marahin itu ternyata dia kemudian jadi drop itu. Saya dengan pendekatan yang lain gitu. Tapi tantangan di lapangan sesungguhnya apa? Pekerjaan teman-teman pendamping lapangan yang fasilitator itu sesungguhnya apa biasanya? Sebenarnya kalau saya lihat ini pekerjaan di lapangan ini kan tadi kalau saya sih tekankan berkomunikasilah dengan semua orang, semua pelaku yang ada di masyarakat gitu. Artinya kalau mereka sudah bisa membangun komunikasi itu apapun yang kita sampaikan kan bisa diterima. Tapi kalau mereka sudah misalnya resistensi gitu, itu agak susah gitu. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman fasilitator. Gitu. Oke, sip. Oke, baik kan Mas Jimin dan teman-teman di dalam pendampingan kota ini juga tadi ada pendampingan ke masyarakat, ke fasilitator juga ke Pemda ya. Nah, kotaku itu menggadang-gadang atau kolaborasi itu sebagai platform dan Pemda itu sebagai nakoda. Nah, Pemda sebagai nakoda itu menurut Mas Jimin tuh ya di Kota Pekalongan tuh udah seperti apa? Ya. Nah, ini saya di awal selalu terutama Pemda itu mendapatkan orang-orang yang baik gitu. Dari situ. Artinya selalu mendapatkan Pemda yang baik maksudnya. Pemda dengan OPD-nya itu baik gitu. Artinya rezeki berarti ya rezeki gitu. Artinya kalau sekarang bisa menyelesaikan semua persoalan yang di kota ini kan tidak terlepas dari tadi OPD yang mendukung dan sebagainya gitu. Tapi itu memang kita awali dari tadi membangun komunikasi lah. Membangun komunikasi. Awalnya ya kita memang dari door to door itu bahasanya apa ya?
Ya, iya. Person to person itu saya selalu komunikasi. Ke OPD gitu. itu. Ke OPD gitu. Dari di awal masuk Dari itu awal masuk datang itu, ke OPD mana, ke OPD mana menjelaskan gitu. Lah lama-lama kita ayo aja kita bangun. Misalnya ketika kita mau memfasilitasi untuk membangun Pokja gitu kan. Saya roadshow dulu ke masing-masing tujuannya. Baru nanti ke OPD-OPD itu yang nanti menjadi anggota Pokja gitu ya. Betul lah. Setelah mereka paham, ayo kita ketemu ngobrol kayak gitu. Oh, ada pendekatan seperti itu dulu ya, baru nanti kebangun tuh Pemda Sebagian aku ada. Oke, baik Mas Jimin, ini cukup lumayan ini kita diangkut ngobrol nggak kerasa ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan nih teman geng Kotaku ya. Apa sih sebenarnya tips dan trik? Karena 18 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya. Diawali dari karir sebagai fasilitator, askot, senior fasilitator dulu ya? Iya, senior fasilitator, terus jadi askot, lalu jadi korkot, dan dari mulai di mana-mana sempat ke Bengkulu, mendarat di Pekalongan gitu ya. Mungkin nanti akan mendarat di mana lagi gitu ya. Di Bulan mungkin nanti ada Kotaku. Nah, apa tips dan trik atau sesuatu yang bisa dibagi ke teman-teman ke geng Kotaku berkaitan dengan pendampingan gitu kan? Iya, sebenarnya gini. Kalau di kegiatan kita itu kan memang berhubungan dengan banyak orang ya, dengan masyarakat, dengan pemerintah, kan gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harus sadar betul ya, apa yang kita hadapi itu bukan benda mati, sehingga kita harus pinter-pinter menempatkan diri gitu, menempatkan diri di manapun kita berada ya, gitu. Artinya kalau di satu daerah, misalnya kita di satu daerah kita harus mempelajari dulu sih apa, mulai dari karakter masyarakatnya, karakter OPD-nya, itu yang harus dilakukan. Setelah semua bisa diawali, kita bisa menyusun strategi-strategi gitu. Oke, berarti kita harus memahami dulu karakter masing-masing. Oke, baik teman-teman geng Kotaku. Ini kita nanti mengundang lagi sebenarnya pendamping yang lain, korkot yang lain, nanti gantian ya di angkotnya ini. Jadi memang kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana suka duka atau dukanya belum ya? Dukanya belum. Oh iya sok. Dari tadi katanya nggak ada dukanya, suka semua. Ayo. Banyak senengnya. Iya, tapi ada dukanya. Juga. Coba deh dukanya apa ya? Belum dukanya disampaikan gini, ini. Jadi apa? Ini mohon maaf ini saya terus terang. Iya, dimaafkan. Kadang gini. Jadi deg-degan saya. Gimana? Ini apa? Kita kan by kontrak ya. Oh, okay. Jadi dukanya kalau sudah menjelang ini dukanya tuh lagi curhat ya. Hari curhat. Nih kontrak terus menjelang apa tadi? Menjelang habis kontrak itu jadi deg-degan ini. Deg-degan terkontrak lagi apa enggak gitu ya. Karena tapi kita sudah bisa menerima lah, sistemnya memang begitu. Iya, tapi kadang betul. gitu, ini nanti kita harus rekrutmen lagi, harus ikut seleksi lagi, itu kan kita harus selalu menyiapkan. Itu kan kalau khususnya saya pribadi lah, kalau sudah menerima, kemudian itu menerima misalnya, oh ini saya kontrak gitu, berarti saya harus bertanggung jawab. Iya. Apapun kondisinya. Oke, sip. Ini berkaitan dengan tanggung jawab ya, komitmen dan tanggung jawab. Oke. Baik, tadi dukanya udah diiniin ya, ditempelin bahwa ada hal-hal yang memang teman-teman di lapangan itu banyak hal yang ditemuin, walaupun banyak sukanya, tapi ada beberapa hal yang tadi yang menjadi duka dan itu akhirnya juga terselesaikan gitu ya. Geng Kotaku jangan lupa tetap pantengin Ngangkot Kotaku, lalu disubrek ya, subscribe di bawah ini nih, di sini nih Mas Jimmy, nanti diinfo ke BKM juga dan ke tim fasilitator. Akan ada pemenang 3 orang yang memberikan ide, gagasan atau pertanyaan, karena kita akan mengundang teman-teman lain. Kita akan ngangkot juga nanti di Tual, akan ngangkot di Gorontalo, akan ngangkot di tempat-tempat lain. Terima kasih Mas Jimin untuk pertemuan ini, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita punya ini ya, yuk punya kenangan. Mas Dio minta tolong, kita punya kenangan tanda bahwa sudah ngangkot itu kita pakai kaos angkot seperti ini. Sama plakat bahwa Mas Jimin dan teman-teman sudah pernah buka dulu, kita coba. Nah, plakatnya dulu. Nanti kita buka kaosnya nih. Ini Mas Jimin, terima kasih ya sudah naik angkot kami. Ini silahkan diperlihatkan ke sana. Nah, ini tarik ininya ke sini, jarinya biar kelihatan gitu. Ngangkot. Oke, baik. Jadi ini
Terima kasih Mas Jimin, semoga menjadi kenangan terindah. Sama-sama. Dan tidak deg-degan lagi. Lalu ini bahwa Mas Jimin sudah pernah ngangkot bersama kami di sini. Nah, gini gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih ini. Iya, kalau sudah pakai aos gini sudah selesai ini, udah harus turun dari angkot kita. Gratis kalau pakai ini ya. Gratis angkotnya, nggak usah bayar. Terima kasih sudah menjadi penumpang yang baik. Oke, sampai jumpa lagi di ngangkot berikutnya. Dadah.